Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami mengerti akan firman Tuhan dan dapat mempedomaninya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Ayub pasal ke-38 ayat 22 hingga ayat 41. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Tema renungan kita adalah mengimani kemahakuasaan Allah. Sahabat renungan malam Salum. Penentuan jumlah ayat pada Ayub pasal 38 ini berbeda pada Bibel bahasa Batak dengan di Alkitab. Di dalam Bibel, jumlah ayat dari Ayub pasal 38 ada sejumlah 41 ayat. Sedangkan pembagiannya di Alkitab, jumlah ayatnya ada 38 ayat. Ayub pasal 38 sampai pasal 41 berisikan rangkaian firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Ayub dan kepada ketiga teman Ayub. Allah menyatakan kehadirannya di dalam badai. Dari dalam badai yang bertiup dengan dahsyat itu, Allah berfirman, dan Ayub dan teman-temannya mendengar dan mengerti akan perkataan-perkataan yang diucapkan Allah. Banyak hal penting yang menyatakan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah yang dijelaskan kepada Ayub untuk meneguhkan iman dan pengharapan Ayub kepada Allah. Pada renungan yang terdahulu telah dijelaskan bahwa teman-teman Ayub, ada Elifas, Bildad, dan Zofar, berpendapat karena perbuatan dosalah maka manusia menanggung murka Allah dalam bentuk ada penderitaan, terjadi malapetaka di dalam kehidupannya. Dalam pengertian yang demikianlah teman-teman Ayub memberi nasihat kepada Ayub agar Ayub mengakui kesalahannya kepada Allah. Jangan mengeraskan hati membenarkan diri di hadapan Allah dan harus tunduk menuruti segala perintah Allah. Karena Ayub menjawab perkataan teman-temannya itu dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Ayub tidaklah melakukan dosa atau kejahatan di hadapan Allah, tidak menentang firman Allah, maka ketiga teman Ayub justru menuduh Ayub bersikap sombong, mau membenarkan diri di hadapan Allah dan tidak mau mengakui kesalahannya kepada Allah. Jikalau semula tujuan kedatangan mereka adalah untuk berbela sungkawa, untuk memberi penghiburan kepada Ayub, untuk menyemangati Ayub agar jangan berputus asa, tetapi dalam kelanjutan percakapan mereka telah berubah menjadi percakapan berbantah-bantahan, menuduh dan menyudutkan Ayub. Sahabat renungan malam Salum, menghadapi dan mendengar ketiga temannya yang berulang-ulang mempersalahkan Ayub, mengatakan bahwa Allah menghukum Ayub karena pelanggaran-pelanggaran Ayub. Ayub pun merasa lelah
mendengar tuduhan-tuduhan itu. Dan Ayub pun jadi terpengaruh juga, sehingga Ayub pun menganggap bahwa hidupnya yang menderita itu adalah karena tekanan murka Allah. Dalam percakapan Ayub yang ditulis dalam kitab Ayub pasal 16 ayat 7 sampai ayat 12, Ayub mengatakan, "Tetapi sekarang Allah telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap keluargaku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Allah menggertakkan giginya terhadap aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke tangan orang fasik. Aku hidup tentram, tetapi Allah menggelisahkan aku. Ditangkapnya aku, lalu dibantingnya." Padahal di bagian awal kitab ini telah dijelaskan bahwa iblislah yang mendatangkan malapetaka dan bencana, yang mendatangkan penyakit, yang menyusahkan dan menyengsarakan hidup Ayub. Karena iblis mencobai hendak menyesatkan Ayub. Dalam nas renungan malam ini, Allah berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Allah menegur Ayub. Allah berkata, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian." Ayub ditegur Allah, karena Ayub pun terpengaruh pandangan para temannya, menuduh Allah telah menimpakan hukuman, membuat hidup Ayub menderita dan sengsara. Ketiga teman Ayub juga ditegur oleh Allah. Dalam pasal 40 ayat 7 sampai 10 dikatakan, Allah berfirman kepada Elifas, "Murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku." Sahabat Renungan Malam Salum, Allah menjelaskan dengan panjang lebar kemahakuasaannya dan kemahaagungan kemuliaannya dalam karya menciptakan alam semesta dan segala isinya. Ciptaan Allah itu sempurna dan indah adanya. Dan semua ciptaan Allah diatur, dipelihara, diberkati oleh Allah sedemikian rupa. Dapatkah pengetahuan manusia disetarakan dengan pengetahuan Allah? Tentulah tidak. Jika Allah menyatakan kemahakuasaan dan kemahaagungannya dalam karya mencipta dan memelihara, memberkati segala ciptaannya yang ada di langit dan yang ada di dalam bumi, hal itu memberi pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita harus mengimani kemahakuasaan Allah. Kita mengimani bahwa Allah berkuasa memelihara, berkuasa memberkati hidup kita. Allah berkuasa memberi pertolongan, melepaskan kita dari kesesakan hidup kita. Allah berkuasa memberi keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Kita mengimani bahwa rencana Tuhan Allah bagi kita adalah rencana damai sejahtera. Allah memberkati kita agar masa depan hidup kita lebih baik, lebih cerah, dan lebih bersukacita
dari keadaan kita sekarang. Allah tidak berencana mendatangkan malapetaka untuk mencobai dan menyusahkan hidup kita, umat yang berpengharapan kepadanya. Dengan pengenalan dan mengimani kemahakuasaan Allah, maka kita terpanggil untuk hidup bersukacita di dalam Tuhan Allah, bersyukur, memuliakan namanya, dan mengandalkan pertolongannya setiap saat dalam hidup kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah mengasihi kami. Kami harus mengimani kemahakuasaan-Mu, memelihara, memberkati, menolong hidup kami. Dengan demikian kami hidup bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur dan mengandalkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Allah Bapa, kami meminta, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang menjalani perawatan. Apakah perawatan di rumah sakit, juga menjalani perawatan di rumah, agar mereka oleh pertolongan Tuhan beroleh kekuatan, keteguhan iman, dan beroleh pemulihan atau kesembuhan dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan yang melayani di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya dan mereka sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah kiranya penghiburan bagi orang yang berduka. Lepaskan mereka dari kesesakan dan anugerahkan sukacita bagi mereka. Kuatkan mereka. Tuhan, pelihara hidup kami malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Persiapkan kami untuk bekerja. Berkati kami agar berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Berkati juga anak-anak kami dalam kegiatan sekolah, agar mereka tekun belajar berprestasi yang baik. Terpujilah namamu Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.